2023 tampaknya kemarin itu menjadi tahun penuh keberkahan. Ya, setelah penuh perjuangan di tahun-tahun sebelumnya. Saat masuk COVID itu dia juga masih kemo pada saat itu. Tapi akhirnya di 2020 akhir bulan September itu alhamdulillah terakhir kali pada saat itu dia menyelesaikan protokol. Sekarang kondisinya bagaimana? Sekarang kondisinya alhamdulillah dia sehat, dia sekolah, akhirnya bisa sekolah. Karena kan anaknya ekspresif banget Aisyah. Iya kan, ingat kan? Sangat ekspresif, sangat senang musik, sangat aktif, anaknya senang tampil. Kalau diberikan satu kalimat atau kata menggambarkan tahun 2023 kemarin, apa di mata Dena ada? Bersyukur. Bersyukur. Gak ada kata lain selain Gak ada kata lain. Kayaknya kalau semua kata yang ada di dunia ini nih aku ungkapin semuanya untuk ngungkapin sama Allah betapa bersyukur dan berterima kasihnya aku nggak cukup. Nggak cukup karena ya aku merasa pelan-pelan satu demi satu apa yang aku doakan, apa yang aku upayakan, apa yang aku minta sama Allah tuh alhamdulillah diijabah Allah berikan satu demi satu. Ya tentunya masih ada PR-nya buat kita ya namanya hidup pasti masih ada PR-nya. Tapi alhamdulillah hal yang penting Aisyah bisa menyelesaikan kemonya. Alhamdulillah kondisinya sampai sekarang juga alhamdulillah baik dan insya Allah terus akan baik kesehatannya semakin baik. Semua dilewati dengan bersyukur tadi. Kan sudah sekolah? Udah sekolah. Apa sekarang Di sini apa di Singapura? Di Singapura. Jadi tetap di Singapura. Jadi tetap di Singapura. Kenapa harus di Singapura? Karena pertama dia masih harus ada check up kontrol gitulah ya gitu, dan mungkin yang kedua juga karena aku ya mungkin ini dari akunya juga sih, karena ya pastilah mungkin orang-orang yang pernah melewati perjalanan seperti kami pasti akan ngerti kalau aku bilang aku tuh pasti punya kekhawatiran gitu, dan aku merasa di sana ada dokternya, ada semuanya ada di sana, jadi aku pikir biar lebih efektif, biar lebih efisien juga, biar dia di sana dulu. Kelas berapa dia? Alhamdulillah ada kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya. Jadi kemarin sepanjang sakit itu berarti dia agak vakum dulu? Dia nggak sekolah. Tapi online juga kan sempat nggak? Enggak, dia nggak sekolah online. Jadi aku yang ngajarin di rumah. Beneran lu? Iya, jadi gue bikin tiap hari itu aku bikin yang namanya sekolah ibu. Karena jadi gini. Lu bikin kurikulum sendiri gitu istilahnya? Iya, pokoknya aku ngikutin kurikulumnya yang ada di Singapura. Karena kan memang kita punya akses terhadap buku-buku pelajaran yang ada di sana kan. Dan aku merasa ya udah abis ini biar lebih simpel dia sekolah di sana. Jadi makanya aku berusaha untuk supaya dia tuh pada saat udah bisa masuk sekolah nggak ketinggalan banget. Jadi setiap hari aku bikin 1,5 jam sampai 2 jam itu namanya sekolah ibu. Dimana dia bener-bener aku taruh satu meja, dua kursi. Terus dia aku suruh dandan selayaknya dia mau sekolah. Seperti bener belajar di dalam kelas di sekolah. Lu jadi baju guru juga gitu? Enggak gitu juga. Persiapannya mateng ya, mateng. Itu karena apa tahu nggak? Ki, karena setiap pagi kalau kita sarapan, kita kan suka sarapan di pinggir jendela gitu. Kita suka duduk bareng-bareng. Nah dia tuh suka ngelihat anak-anak yang keluar dari rumahnya masing-masing sekolah, dan dia tuh suka ngeliatin gitu. Aduh. Iya. Tapi tanpa bicara pun tahu apa yang dirasa itu ya? Iya. Terus aku langsung bilang sama dia, Aisyah, kenapa pengen sekolah ya? Aku bilang gitu sih. Dia gitu, sama bilang ya nanti ya insya Allah. Tapi aku salut banget loh sumpah. Mungkin orang kalau dikasih ujian kayak Mbak Dena cuman meratapi kenapa harus gue dan kenapa ini harus terjadi dalam hidup gue. Justru Mbak Dena ini tuh muter otak banget gimana caranya melihat semuanya ini semua akan baik-baik aja, Aisyah tenang aja. Di-create segimana banget untuk benar-benar membuat Aisyahnya juga nyaman. Ya, sampai sekarang juga kan sebenarnya pengorbanan anak di mana, ibu di mana, berjuang untuk kehidupan bersama itu. Tapi kan selama pandemi itu inilah yang aku minta sama Allah tuh itu. Aku merasakan 2 tahun aku nggak bisa keluar dari Singapura, aku nggak bisa cari nafkah, istilahnya begitu. Padahal aku butuh banget gitu pada saat itu untuk dapat penghasilan, ada pemasukan gitu. Tapi aku nggak bisa pada saat itu, dan yang aku doakan tuh aku minta ya Allah berikan hamba itu izinkan hamba untuk bisa memiliki kekuatan untuk bisa memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak hamba gitu. Salah satunya berikan hamba rizki supaya hamba bisa melakukan itu gitu, dan sekarang kan Allah berikan gitu. Jadi dibukakan pintu rezeki walaupun itu berarti memang aku harus ada di Indonesia.
dan terpisah jarak oleh Aisyah gitu. Tapi ini suatu hal yang aku minta dan aku doakan. Aku Makanya disyukuri. dapat kerja. Itu makanya sepanjang 2003 udah 2024 kasih kerjaan banyak. Ayo,